tidak mampir untuk makan ya dok ya mungkin. Gini, yang bilang nggak sopan itu yang punya badan atau yang punya rumah. Justru yang punya rumah itu bingung. Iki wong kok geragas banget kabeh dibuat. Ngaco ah. Jadi gini. Oke, taruh kata sebetulnya pandemi kita masih sopan nggak sih ke rumah orang? Gini, kalaupun seandainya Anda halal bihalal nih, yang sebetulnya belum tentu diizinkan oleh pemerintah ya, karena ya ini kan seperti kayak kita kan nggak pernah tahu kalau kita OTG gimana, ya. Jangan sampai kelihatannya kita sudah vaksinasi lalu kemudian abai. Karena apa? Kalau kita makan di rumah orang, otomatis kita buka masker. Padahal kita bertamu. So jadilah tamu yang sopan, nggak boleh bawa penyakit. Ya, jadi kalau menurut hemat saya pun kalau Anda ingin peluk salam, ya kalau Anda ingin mengucapkan selamat hari raya dengan cara berkunjung, ya soal langkah baiknya untuk tidak makan. Ya, sebab begitu Anda makan, Anda ngobrol dong ya, masa kayak orang berantem di hari raya kita ngomong. Nah, ini juga salah satu trik yang sedang saya usulkan kalau mau buat yang punya rumah, ya barangkali sajiannya jangan seperti prasmanan. Ya, jadi kalian udah siap-siap menyediakan kotak. Nah, kalau mau mewah bawain rantang. Kalau rantang biasanya sama mantu sendiri. Kalau tamu dikasih rantang, wah tekor ya toh. Jadi barangkali diberikan dalam bentuk kotak yang menunjukkan bahwa saya menghargai kedatangan Anda. Saya menghargai salam yang Anda datangkan ke dalam rumah ini. So saya rasa itu baik banget. Ya, lalu tetap protokolnya dijaga ya, kalau perlu ngobrolnya di teras, nggak usah sampai masuk rumah. Ya, buat orang-orang yang punya rumah besar tajir melintir itu kan ya, daripada kalian sibuk di depan punya pos swab antigen, ya kan? Kan lagi model nih zaman sekarang ya kan, kalau kayaknya tajir melintir sampai ngeguling-guling pakai PCR. Ya kan? PCR padahal hasilnya baru bisa keluar 1 hari kemudian. Masa ya Anda harus suruh orang bikin PCR dulu untuk bisa bertamu ke rumah Anda? Kan nggak mungkin, namanya orang halal bihalal. So, bukalah semacam kayak halal bihalal di ruang terbuka. Ya, jadi alangkah baiknya juga kalau seandainya bisa difasilitasi oleh RT RW. Ya, kalian punya yang disebut dengan RPtra. Ya, itu biasanya kalau RPtra itu kan kayak semacam kayak apa ya? Ruangan terbuka ya. Ya cukup ada sirkulasi lah. RPtra yang tadinya barangkali tempat main anak-anak, Anda mengadakan buat Karang Taruna, bikin acara. So barangkali halal bihalal bisa pakai ruangan seperti itu. Ya, jadi terbuka ya, lalu kemudian ada fasilitas cuci tangan dan sanitizer tentu saja, dengan catatan tidak boleh ada makanan. Kecuali kalau makanannya dibagi dalam bentuk box. Ya. Jadi silakan makanannya dimakan sendiri-sendiri di rumah. Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, jadi ya kembali ke bahasan tadi bahwa rumah pertama rendang, rumah kedua dan seterusnya. Yang paling pasti adalah Anda jangan berharap badan Anda bisa dikibulin. Dikibulinnya apa? Saya makan banyak, habis gitu saya olahraga. Itu adalah cara berpikir yang salah. Sebab apabila Anda sudah masukin sesuatu, kita nggak bicara kalori doang loh. Karena yang Anda masukin itu bukan dalam bentuk hitung-hitungan kalori kuantitas, tapi kita bicara kualitas makanannya. Ya, jadi makanannya itu tinggi gula, tinggi lemak. Gulanya tuh mudah diserap, bikin gula darahnya naik. So itu adalah suatu rentetan perjalanan proses metabolisme yang nggak bisa Anda tarik mundur. Dan begitu metabolisme itu sudah terjadi, hormon Anda sudah meledak, itu nggak bisa tarik mundur. Walaupun Anda mau lari sampai kram. Ya, so sekali lagi nggak bisa dimanipulasi. Jadi menurut hemat saya, kalau toh Anda halal bihalal di rumah keluarga misalnya, Anda tentukan rumah pertama cuman makan opor. Di rumah kedua, oke, saya mau ngambil asinan sayur. Rumah ketiga, saya cuman makan koktail buahnya saja. Rumah keempat, jadi seperti itu. Ya, jadi dengan demikian maka kita nggak ngambil semuanya yang ada di meja. Gitu loh ya. Nah, itu istilahnya perutnya sampai pecah. Kalau orang Manado bilangnya makan sampai tahede-hede ya itu. Itu sampai ngegelinding gitu. Jadi barangkali itu jawaban saya, Mas. Baik, kita lanjut lagi tuh ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kali ini masih perihal halal bihalal nih, Dok. Dok, bagaimana cara menetralisir tubuh setelah halal bihalal makan
buffet nih dok. Kata coach saya setelah buffet detox dengan jus, setelah buffet kita detox dengan jus selama seminggu biar netral pencernaannya. Apakah ini benar dok? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.